Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia dan generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali membaca buku Madrasah Ramadan, cara menyambut dan mengisi bulan Ramadan agar lebih bermakna, yang disusun oleh Dr. Aid Al-Qarni. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang semestinya dilakukan di hari-hari terakhir bulan Ramadan? Anda semua pasti akan merasakan hari-hari terakhir di bulan suci yang penuh berkah ini. Bulan di mana Allah akan meridhoi orang-orang yang berpuasa dan mendirikan sholat. Pada bulan suci inilah pintu-pintu surga akan dibuka dan langkah-langkah setan akan ditutup rapat-rapat. Bulan yang 10 hari pertamanya adalah rahmat, 10 hari berikutnya adalah maghfirah, dan 10 hari terakhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Bulan Ramadan adalah bulan di mana nafas orang-orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada wangi kasturi. Bulan di mana setiap malamnya Allah akan membebaskan 100.000 orang yang sebelumnya telah diwajibkan atas mereka neraka. Bulan di mana Allah menghubungkan antara orang-orang yang berdosa dengannya. Allah menuntut kepada setiap orang yang sudah baligh untuk memohon ampunan kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia adalah Maha Penerima Taubat. Quran Surat An-Nasr ayat 1-3. Allah juga berfirman kepada para jamaah haji setelah mereka menunaikan manasik haji dan menyelesaikan aktivitas haji mereka. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak atau Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah 199. Kewajibanmu di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan adalah kembali kepada Sang Penguasa seluruh alam ini. Selain itu, menutup detik-detik terakhir yang kian dekat dan pendek dari hari yang tersisa dari bulan yang mulia dan agung ini dengan beristighfar dan bertobat. Semoga Allah menerima amalmu dan memaafkan perbuatan dosa yang pernah kamu lakukan, serta mengembalikan dirimu berada di jalannya. Sungguh para nabi, baik yang terdahulu ataupun yang datang belakangan, mereka semua beristighfar kepada Allah atas segala kebaikan, kebajikan dan amal soleh mereka. Nuh berkata kepada kaumnya yang dijelaskan dalam firman Allah, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sungguh Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Setelah berbuat dosa, Nabi Adam dan istrinya berdoa, Tuhan, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Hud berkata kepada kaumnya sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada setiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan. Quran Surat Hud ayat 3. Sulaiman berkata ketika melihat kerajaan dan bala tentaranya, ya Tuhanku,
Ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Quran Surat Sad ayat 35. Pada akhir usianya Nabi Ibrahim berkata, dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 82. Allah berjanji kepada orang-orang yang beristighfar untuk tidak memberikan azab kepada mereka di dunia jika mereka mau memohon ampunan kepadanya. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengajak mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Allah menyeru kepada seluruh umat manusia melalui firman-Nya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang telah menganiaya diri sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Allah memuji orang yang meminta ampun setelah berbuat dosa dan bertobat ketika ia berbuat keburukan, serta orang yang memasrahkan perhitungan amalnya kepada Allah. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Quran Surah Ali Imran 135 sampai 136. Salah satu sifat Allah yang paling baik adalah Maha Penerima Tobat dan Pengasih. Dalam firman-Nya disebutkan, dan Dialah yang menerima tobat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Asy-Syura 25. Allah berfirman kepada Bani Israel, maka mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Maidah ayat 74. Allah memberitahukan bahwa orang yang menjauhi dosa besar, maka Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa kecil yang diperbuatnya. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Quran Surah An-Nisa ayat 31. Sungguh jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapatkan Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 64. Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 110. Sungguh terpuji orang yang di waktu malam mau menengadahkan tangannya ke atas, meminta ampun atas perbuatannya di siang hari. Sungguh terpuji orang yang mau menengadahkan kedua tangannya ke atas di siang hari untuk bertobat atas perbuatannya di malam hari hingga matahari kembali terbit. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, sungguh kalian telah berbuat dosa di malam dan siang hari. Akulah yang akan memberikan ampunan atas seluruh dosa. Meminta ampunlah kepadaku, maka niscaya aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Kapan lagi akan bertobat, wahai orang-orang yang tidak mau bertobat di bulan Ramadan? Kapan lagi akan kembali kepada Allah, wahai orang yang tidak mau kembali ke jalan Allah di bulan Ramadan? Kapan lagi akan mengintrospeksi seluruh amal perbuatan di hadapan Allah, wahai orang-orang yang tidak mau mengintrospeksi amal perbuatannya di bulan Ramadan? Jika bulan Ramadan rusak, maka dosa-dosa tidak akan dihapuskan. Jika bulan Ramadan rusak, maka dirimu tidak dapat menyelamatkan dirimu dari sengatan api neraka. Bukankah merupakan sesuatu yang merugikan jika Allah mengampuni ratusan ribu manusia, akan tetapi Dia tidak mengampuni dirimu? Bukankah merupakan sesuatu yang merugikan jika bulan Ramadan rusak dan Anda tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah? Wahai kaum muslimin, bersegeralah untuk membebaskan dirimu di malam-malam bulan Ramadan. Pergunakanlah sebaik-baik kesempatan dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah, banyak bertobat dan memohon ampunan, serta bersegera melakukan berbagai perbuatan amal baik. Apakah kamu mengetahui bahwa dosa besar yang kamu lakukan tidak akan diampuni kecuali pada malam-malam terakhir bulan Ramadan itu? Anda pasti akan merasa sangat menyesal jika dosa-dosa itu tidak dapat diampuni. Dosa-dosa tersebut dapat diampuni dengan cara bertobat di malam-malam terakhir bulan suci Ramadan itu. Bersegeralah untuk membebaskan dirimu. Angkatlah tanganmu untuk memohon kepada Allah. Sungguh dirimu tidak dapat mengetahui bahwa Ramadan tahun depan mungkin tidak akan dapat
kamu rasakan kembali. Selamat tinggal bulan puasa dan salat. Selamat tinggal wahai hari-hari yang indah yang kita selalu isi dengan berzikir dan tilawah. Kita sama sekali tidak tahu apakah amal kita itu dapat diterima sehingga kita dapat merayakan hari raya Idul Fitri dengan penuh kegembiraan dan memperoleh cahaya darinya. Apakah amal perbuatan kita ditolak dan kita meninggalkan bulan suci tersebut dalam keadaan celaka, terlaknat, merugi, dan menyesal? Sungguh orang yang berbahagia adalah orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah. Sedangkan orang yang sengsara adalah orang yang dihinakan dan dimurkai olehnya. Jika hal itu sudah dapat dipahami, maka saya ingin memberikan nasihat bagi diri saya pribadi dan Anda semua untuk senantiasa bertobat, menyucikan diri, banyak meminta ampunan di hari-hari terakhir bulan Ramadan, dan mengangkat kedua tangannya memohon ampunan kepada Allah dengan harapan semoga Allah memberi ampunannya. Demi Allah, tidak ada amal perbuatan kita yang agung dan mulia sekalipun yang dapat kita persembahkan kepada Allah. Semua perbuatan yang kita lakukan tidak akan terlepas dari kesalahan dan dosa. Kita semua adalah fakir dan miskin, lemah dan serba kekurangan. Amal perbuatan kita tidak luput dari sikap pamer dan sombong, sehingga Allah menganggap batil amal kita, baik di awal maupun di akhir amal kita. Seorang hamba mengira bahwa jika ia melakukan sholat selama 1 jam, membaca Al-Quran selama 1 jam, dan berzikir kepada Allah selama 1 jam, berarti ia telah melakukan amal soleh yang besar. Ia bertanya-tanya, mana waktu untuk bersenang-senang? Mana waktu untuk makan dan minum? Mana waktu untuk berleha-leha dan bermain-main? Mana waktu untuk beristirahat, bergembira dan jalan-jalan? Wahai kaum muslimin sekalian, wahai orang yang ridho Allah menjadi Tuhannya, Islam menjadi agamanya, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya, pergunakanlah malam-malam terakhir bulan Ramadan, di mana Anda tidak dapat mengetahui amal apa yang dituliskan untukmu di malam itu. Siapa tahu Anda termasuk orang yang celaka, lalu kemudian Allah menghapus segala dosa-dosamu dan menetapkanmu sebagai orang yang akan memperoleh kebahagiaan kelak. Bisa jadi Anda termasuk orang yang jauh dari Allah, lalu Allah mendekatkanmu kepadanya dan menjadikanmu termasuk orang yang berbahagia. Bisa jadi Anda juga termasuk orang yang dimurkai oleh Allah, kemudian Allah membimbingmu bersama orang-orang yang memperoleh bimbingannya. Sungguh sebuah amal perbuatan sangat tergantung pada akhir amal perbuatan tersebut. Maha suci zat yang membentangkan timbangan keadilan bagi orang-orang yang berbuat adil. Maha suci zat yang menerima tobat bagi orang-orang yang diterima tobatnya. Maha suci zat yang membukakan pintu tobat bagi orang-orang yang mau bertobat. Di antara manusia ada yang diterima dan ditolak tobatnya. Ada yang berbahagia dan ada yang sengsara. Ada yang bertobat dan ada yang membangkang dan tidak mau bertobat. Kami memohon kepada zat yang padanya lah terdapat kunci pintu-pintu hati. Semoga Allah membuka hati saya dan hati Anda semua. Semoga Allah membebaskan diri kita dari sengatan api neraka dan menyelamatkan kita dari azab jahanam. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang diterima puasa, salat, zikir, dan tilawah kita. Tuhan, terimalah amal kami, ampuni kesalahan kami, dan jadikan kami termasuk penghuni surga dan orang yang memperoleh janji seperti yang telah Engkau janjikan kepada orang yang beriman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.